Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penetapan Anas sebagai tersangka ini dilakukan setelah pengembangan kasus penerimaan hadiah janji sehubungan proyek pembangunan Sport Center Hambalang di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penyidik KPK juga telah menemukan 2 alat bukti yang cukup. Informasi penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ini disampaikan langsung juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Johan Budi di gedung KPK. Dalam keterangan persnya, Johan mengatakan dari pengembangan penyidikan perkara kasus dugaan penerimaan hadiah, janji dan proyek-proyek lain terkait proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, penyidik KPK telah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menurut Johan, Anas dikenakan pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan atau pasal 3 ayat 1 serta pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dan ditemukan unsur-unsur yang kemudian menetapkan saudara AU sebagai tersangka TPPU. Pada yang bersangkutan diduga dikenakan pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terkait penetapan Anas sebagai tersangka TPPU, pihak KPK menurut Johan tengah melakukan penelitian terhadap harta kekayaan milik suami Athiah Laila tersebut. Meski demikian, Johan mengatakan hingga saat ini belum ada penyitaan yang dilakukan KPK terkait TPPU Anas ini. Sebelumnya Anas juga sudah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus gratifikasi Hambalang dan kasus dugaan korupsi proyek lainnya. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Pemanggilan Wapres Budiono oleh tim Wasenturi DPR untuk ketiga kalinya diyakini bakal menyeret nama-nama tersangka lain yang belum ditetapkan KPK sampai sekarang. Menurut Bambang Susatyo, tersangka Budi Mulya hanya sebagai pelaksana di lapangan, sementara nama-nama penentu kebijakan masih bisa melenggang. Anggota tim Wasenturi DPR Bambang Susatyo memastikan pemanggilan ketiga Budiono nantinya akan menyeret nama-nama calon tersangka lain dalam kasus tersebut. Menurut Bambang, Budiono sudah mengeluarkan kebijakan yang membuat anak buahnya Budi Mulya dijadikan tersangka. Bambang mengatakan jika tim Was di DPR merupakan institusi politis yang tentu saja akan mendalami kasus Senturi secara politis. Dan saya mendapat informasi bahwa dakwaan besok akan menyebut 5 nama yang terlibat secara bersama-sama dengan Budi Mulya. Di antaranya adalah saudara Budiono, Mulya Manhadat, lalu kemudian juga Miranda Utop dan lain sebagainya. Jadi kita tunggu besok akan tentu nama-nama yang selama ini memang bukan lagi rahasia dan juga tidak mengagetkan untuk kita. Karena nama-nama ini memang seharusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelum Budi Mulya tersangka. Karena Budi Mulya dalam konfigurasi hukum yang kita lihat atau peran dalam pengambilan kebijakan di PJP maupun BEHOT itu adalah hanya pelaksana. Untuk kebijakan adalah Gubernur Bank Indonesia dan Dewan Gubernur. Wapres Budiono yang sampai sekarang disebut-sebut terlibat dalam kasus bailout dana Bank Senturi masih melenggang bebas. Padahal penyelewengan dana bailout Bank Senturi akibat kebijakan yang dikeluarkannya saat menjabat Gubernur Bank Indonesia dulu. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai ada pelanggaran kode etik dan menyalahi undang-undang terkait keputusan MK soal sengketa Pilkada Bali pada 20 Juli yang lalu. Menurut Mahfud, keputusan yang dikeluarkan Akil Mokhtar terkait sengketa Pilkada Bali tidak relevan.
Meski pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali sudah berlangsung sejak 13 Mei 2013 lalu, dan sengketa Pilkada Bali yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sudah dimenangkan oleh pasangan incumbent yang saat itu dipimpin oleh Ketua MK nonaktif Akil Mukhtar, menimbulkan banyak dugaan kecurangan dan adanya indikasi suap. Seperti yang disampaikan mantan Ketua MK Mahfud MD yang ditemui di kantor Mahfud MD Inisiatif Matraman, Jakarta Timur, dirinya mengatakan dimenangkannya pasangan Imade Mangkupastika dan Ketut Sudikerta atas pasangan AA Ngurah Puspayoga dan Dewa Sukrawan oleh Akil Mukhtar jelas tidak relevan. Pasalnya di situ ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Akil. Menurut Mahfud MD, saat itu dirinya sudah menanyakan kepada Akil dan hakim panitranya, kenapa selisih di bawah 1.000 surat suara digugat, sementara ada 138 TPS yang melanggar tata cara dan konstitusi dapat disahkan. Mahfud menambahkan jika dari 138 TPS itu diulang, bukan tidak mungkin hasilnya akan berbanding terbalik, bahkan lebih jauh. Namun putusan MK ini secara nyata menyisakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Mengapa selisih di bawah 1.000 suara, sementara selisih di bawah 1.000 suara digugat, sementara ada 138 TPS yang melanggar tata cara yang diatur oleh konstitusi kok disahkan? Kalau 138 TPS itu diulang, itu bukan tidak mungkin, hasilnya akan berbalik, bahkan bisa lebih jauh. Tetapi ini secara nyata putusan MK mengesahkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Itu aja. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Sebanyak 37.354 orang terserang berbagai penyakit seperti penyakit ISPA akibat kebakaran asap. Informasinya setelah yang satu ini.